Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut pemilihan tol dalam kota sebagai jalur sepeda untuk menekan volume pesepeda yang kerap meningkat di akhir pekan. Sementara Ikatan Sport Sepeda Indonesia meminta Pemprov DKI mengkaji lebih dalam aspek keselamatan pesepeda di jalur tol. Pemprov DKI Jakarta masih menunggu respon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait permohonan penggunaan jalan tol untuk pesepeda. Pemprov DKI akan memanfaatkan tol dalam kota bagi pesepeda road bike untuk menekan volume pesepeda yang kerap meningkat di akhir pekan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut dengan disediakan jalur tol dalam kota bagi pesepeda justru akan meningkatkan keselamatan para sepeda dan pengemudi kendaraan bermotor. Jadi sebagaimana yang kami lakukan pada jalur sepeda sementara Sudirman Tamrin, itu juga akan ada petugas yang patroli. Jadi petugas patroli akan ngelup juga di sana, begitu ada yang berhenti itu akan diminta untuk terus melakukan pergerakan. Ada yang nongkrong atau kokong-kokong juga akan dilakukan penggebahan. Dan kemudian pada saat sebelum jam 9 ini akan ada petugas yang akan menyisir. Jadi artinya sebelum jalan tol ini dibuka, petugas akan menyisir baik dari sisi selatan maupun sisi utara. Itu akan kemudian bersama-sama melakukan penyisiran untuk mengarahkan para pesepeda keluar tol. Dan kemudian setelah dinyatakan steril dari kendaraan pesepeda, maka kendaraan bermotor bisa dibuka untuk kembali berfungsi sebagaimana biasanya. Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya masih mengkaji aspek keselamatan pesepeda di jalan tol, salah satunya dengan menggelar survei terlebih dahulu. Ikatan Sport Sepeda Indonesia menyambut baik wacana ini, namun pihaknya meminta mekanisme rinci dan jaminan keselamatan para sepeda saat melintas di jalan tol. Ya, jadi kita kan kalau misalnya mau bersepeda, mau olahraga ini kan kita mau berangkat selamat, pulang selamat tuh. Yang kedua kita harus dapat sehatnya. Nah, yang kita belum tahu itu kan terkait dengan nantinya implementasi, kalaupun memang jadi, bahwa jalan tol itu nanti akan difungsikan sebagai lintasan jalan sepeda, itu bagaimana mekanismenya? Apakah nanti itu akan ada pengawalan, penutupan full jalan tol, terus apakah nanti akan ada pembatasan berapa banyak orang yang boleh memakai jalan tol tersebut sebagai lintasan sepeda? Nah, ini yang informasi yang seperti ini kan kita belum dapat nih. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Surat berisi permohonan agar dapat menggunakan satu jalur tol dalam kota, yakni tol Kebonanas Tanjung Priok untuk sepeda road bike. Nantinya, rute yang bisa dilintasi pesepeda sepanjang 14 km. Jika disetujui Kementerian PUPR, pesepeda balap bisa melintas tol dalam kota setiap hari Minggu mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Namun wacana ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju dengan pertimbangan aspek keselamatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan 32 titik kawasan khusus pesepeda di ibu kota. Alasan peniadaan jalur khusus pesepeda karena tinggi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. 16 Agustus lalu, Pemprov DKI Jakarta meniadakan 32 kawasan khusus pesepeda di ibu kota. Peniadaan kawasan khusus pesepeda lantaran masih ditemukannya banyak pelanggaran protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dan pesepeda yang masih berkerumun. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan telah menindak lebih dari 79.000 orang yang melanggar protokol kesehatan saat PSBB transisi pada awal Agustus lalu. Kalau melihat dendanya juga angkanya terus meningkat ya. Dendanya itu sudah 2,871 miliar 860.000. Jumlah orang yang didenda karena tidak menggunakan masker totalnya sudah 79.370 ya.
Jadi kami ini bukti bahwa aparat kami terus melakukan penegakan dan pendisiplinan daripada warga. Selain meniadakan 32 titik kawasan khusus pesepeda, Pemprov juga meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Namun baru-baru ini Pemprov hendak mengadakan lagi jalur sepeda yang akan memanfaatkan jalur tol dalam kota. Kali ini hanya diperuntukkan bagi sepeda road bike atau sepeda balap dengan tujuan untuk menekan volume pesepeda yang kerap meningkat di akhir pekan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga desa Mambuk, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat unjuk rasa di perusahaan tambang asing sore tadi. Warga meminta ganti rugi lahan karena mereka menilai perusahaan menggunakan lahan tanpa ada kompensasi kepada para pemilik lahan. Beginilah aksi pengepungan lahan perusahaan Sultan Rafli Mandiri di Desa Mambuk, Kabupaten Ketapang, Sabtu sore. Aksi warga dipicu karena perusahaan tidak pernah membayar penggunaan lahan sejak pertama berdiri beberapa tahun lalu. Bahkan pihak perusahaan tidak pernah menghadiri pertemuan dari masyarakat setempat. Di sela aksi, warga sempat mengibarkan bendera merah putih di depan gerbang guna mengingatkan perusahaan Tiongkok itu telah berdiri di tanah Indonesia. Minta jangan ada kegiatan di atas tanah kami, ya kan? Ya itu kan kalau saya sudah pernah ukur, saya petani sudah ukur, itu titik lubang terowongan itu ada di sertifikat nomor 560. Di sertifikat nomor 560, nah itu patok dari agraria juga ada di sana. Nah, jadi kalau memang pihak manajemen masih ngotot memaksakan untuk bekerja, saya tidak bisa bertanggung jawab. Selain sengketa lahan, koordinator aksi menegaskan bahwa perusahaan SRM ini kerap melanggar aturan seperti pembuangan limbah ke aliran air warga. Sampai hari ini, terutama juga kami lihat ada perusakan lingkungan yang mana banyak tanah-tanah yang sudah dibuat lubang-lubang besar menganga, yang kami lihat tidak ditutup kembali. Masa membubarkan diri setelah perusahaan mematikan mesin. Seperti diketahui, perusahaan SRM kerap menjadi berita hangat di media lokal. Salah satunya penyelundupan emas di Bandara Ketapang yang akan dikirim ke RRC namun berhasil digagalkan aparat kepolisian setempat. Dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Yulizar, iNews melaporkan. Salah satu saksi hampir kehilangan nyawa saat peristiwa semburan lumpur bercampur gas beracun terjadi di Blora, Jawa Tengah. Saksi di Desa Gabusan pun sempat pingsan saat mengembalakan hewan ternaknya. Semburan lumpur bercampur dengan gas beracun menggegerkan warga desa di Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, salah satu warga, Kadis, hampir kehilangan nyawanya. Sebelum semburan lumpur keluar dari permukaan tanah, Kadis sedang mengembalakan ternaknya. Nah, saya terus lari di belakang itu hutan. Saya itu terus langsung mboten sadar kalau langsung pisan. Nah, perut saya niku pun kebakal elon itu. Nah, terus lari lagi niku terus saya dadak weteng kula niku pun kembung. Nah, niku terusan saya puanek niku perut saya tekan bisa keluar asap niku. Beruntung nyawa Kadis dapat diselamatkan, namun pria berusia 57 tahun ini kehilangan sejumlah ternaknya. Selang beberapa saat setelah semburan berhenti, warga menyelamatkan seekor kerbau yang masih hidup. Sehingga total ada 17 kerbau yang mati tertimbun lumpur. Kadis dan warga lain berharap ada bantuan dari pemerintah atas kejadian semburan lumpur beracun. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.
Dua pesawat tempur menyerang markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, Sulawesi Selatan. Pertempuran sengit itu menguji kemampuan persenjataan TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan wilayah dari serangan udara. Dua pesawat tempur tidak dikenal terdeteksi di radar Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional Makassar, Sulawesi Selatan. Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL 6 Makassar pun menggerakkan seluruh prajurit menempati pos tempur masing-masing untuk menghalau dua pesawat tempur ini. Pertempuran sengit ini adalah salah satu bagian dari latihan drill gladi tugas tempur atau disingkat Glagaspur P1, P2, dan L1, L2 untuk menguji kemampuan persenjataan anti pesawat udara Lantamal 6 dalam mempertahankan wilayah dari serangan udara. Adapun Glagaspur dilaksanakan per periode paling lama 2 tahun sekali harus dilaksanakan dan diuji sampai sejauh mana kemampuan personil maupun material senjata yang dipunyai oleh suatu pangkalan. Dua pesawat tempur yang dikerahkan adalah pesawat tempur Sukhoi Su-30 dan Su-27 milik TNI Angkatan Udara. Serta pihak TNI AL juga melibatkan Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Makassar dalam latihan tempur ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan.